Bu Puspita. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik sekali. Sehat nggih? Iya, sehat-sehat. Alhamdulillah. Nggih, nanti Pak Mukhtar kan akan melaksanakan pembelajaran nggih. Nanti akan melaksanakan supervisi akademik. Nah, jadi tujuan di sini saya ingin ngobrol untuk praobservasi nih sebelum saya nanti mengamati pembelajarannya Pak Mukhtar. Ya, siap Bu. Oke, jadi untuk yang pertama Pak, nanti pembelajaran yang akan disampaikan Pak Mukhtar, pembelajaran di kelas berapa dan tujuan pembelajarannya apa? Ya, jadi hari ini ya, saya ini akan mengajar di kelas 7A. 7A, oke. Untuk materinya, ini kalau materi pokoknya itu adalah tentang zat dan perubahan. Zat dan perubahan. Zat dan perubahan. Tetapi untuk pertemuan kali ini, jadi di zat perubahan itu saya pecah lagi. Nah, ini adalah pertemuan ketiga dari zat dan perubahan, yaitu tentang materi perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi harapan dari saya, peserta itu dapat mengetahui nih ciri-ciri dari perubahan fisika apa, perubahan kimia apa, dan juga dapat membedakan kalau nanti ditemukan kasus terkait sama perubahan fisika dan kimia. Oke, jadi perubahan fisika dan perubahan kimia beserta perbedaannya, gitu ya Pak. Itu. Baik. Lalu Pak, untuk pada pelaksanaan pembelajaran nanti, kira-kira area pengembangannya atau apa yang ingin dikembangkan dari siswa menurut Pak Mukhtar? Ya, oke. Untuk area pengembangan yang saya ingin capai ini, jadi kalau nanti siswa itu sudah tahu, sudah bisa tahu ciri-cirinya, sudah bisa membedakan, dan nanti harapan dari saya, nanti ketika siswa itu menemukan suatu proses pembuatan seperti nanti yang akan saya lakukan, ada proses pembuatan tempe ataupun misalnya nanti ada proses pembuatan tape dan sebagainya, itu nanti siswa bisa membedakan mana ini yang fisika, mana yang kimia. Nah, jadi secara kontekstual itu nanti sudah bisa langsung dipraktekkan ke kehidupan sehari-hari. Jadi yang dikembangkan dari anak bisa pengetahuannya, juga bisa keterampilannya, gitu. Baik. Kemudian Pak, nanti model pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran pelajaran IPA nanti apa? Model pembelajaran yang akan saya ambil di pertemuan kali ini adalah terkait sama discovery learning. Discovery learning, ya. Discovery learning. Kenapa saya memilih itu? Nah, saya memilih itu karena di pembelajaran itu memang kita berfokus ke peserta didik, dan pembelajaran itu juga mengutamakan proses daripada hasil. Nah, untuk mengetahui pengetahuan siswa tadi, sebagai guru hanya namanya melakukan membimbing dan mengawasi selama pembelajaran tadi. Jadi siswa itu menemukan sendiri pengetahuan yang ada, gitu. Jadi nanti tinggal diarahkan saja. Siap, ya. Jadi modelnya pakai discovery learning, ya. Baik Pak. Kemudian nanti Pak Mukhtar untuk pembelajaran sudah menyiapkan strategi pembelajaran. Sudah. Dan yang menggunakan strategi pembelajaran apa dan bagaimana Pak untuk kelas nanti? Jadi untuk strategi pembelajaran yang saya ambil, yaitu kan saya mengambil karena sekarang kan baru misalnya gencar-gencarnya ada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi saya untuk mencoba melakukan namanya pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa saya pakai itu? Nah, saya pakai pembelajaran berdiferensiasi itu ya karena saya menyadari memang siswa atau peserta didik itu memiliki kemampuan yang beda-beda, terus memiliki gaya belajar yang juga berbeda. Nah, tugas saya sebagai guru, jadi saya harus memfasilitasi itu. Jadi ada yang gaya belajar visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Jadi dari kegiatan yang saya berikan nanti itu sudah mencakup ketiga gaya belajar. Gitu. Untuk gaya belajarnya sudah dibagi nanti nih Pak. Terus diferensiasinya kan kita tahu ya ada diferensiasi produk, konten. Nah itu Bapak pakai yang mana? Ya. Jadi nanti untuk pembagian diferensiasinya ya. Nah, yang pertama ada namanya diferensiasi proses. Prosesnya. Yang pertama ada proses. Nah, di proses tadi kan nanti saya juga bedakan menjadi 3 ya tadi. Jadi yang pertama untuk yang visual tadi prosesnya dengan cara mengamati
penayangan video nanti. Video, okay. Nah, terus untuk yang auditori nanti dengan mendengarkan sejenis podcast gitu ya. Sama yang terakhir melalui proses praktikum langsung untuk yang kinestetik gitu. Terus untuk yang kontennya, untuk kontennya saya bagi itu Bu. Jadi yang untuk visual lebih memfokuskan untuk mencari ciri-ciri dari perubahan fisika dan kimia. Terus untuk yang auditori itu fokusnya untuk membedakan mana yang perubahan fisika dan kimia. Terus untuk kinestetik ya untuk penerapan lebih lanjutnya. Gitu. Jadi ada diferensiasi proses dan juga konten gitu. Baik Pak. Kemudian Pak, untuk penilaian selama pembelajaran nanti, penilaian atau evaluasi yang digunakan Pak Mukhtar apa? Yang pertama, untuk evaluasi yang saya lakukan di awal pembelajaran saya mencoba untuk melakukan diagnostik gitu ya. Jadi kita penilaian awal dulu. Nah, penilaian awal ini untuk mengecek bagaimana pengetahuan siswa sebelumnya. Karena ini materi ini saling berkaitan dulu. Jadi harus saya cek dulu apakah materi sebelumnya ini sudah dipahami atau belum. Terus nanti setelah itu selama proses pembelajaran juga saya mengamati bagaimana sikap dari siswa selama pembelajaran, apakah mengikuti dengan baik, apakah ada yang kurang memperhatikan dan sebagainya, itu kita amati bersama. Dan sama nanti di akhir juga kita lakukan tes kognitif juga. Nanti bisa menggunakan soal pilihan ganda. Berarti ada penilaian diagnostik, ada penilaian sikap juga, kemudian ada penilaian kognitif menggunakan pilihan ganda. Ada diskusi? Oh iya, juga ada namanya tambahan diskusi. Karena nanti harapan dari saya nanti kita bentuk kelompok gitu ya. Kita bentuk kelompok. Nah, dari kelompok tadi itu akan mendiskusikan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang sudah saya bagikan. Nah, nanti peserta didik juga kita nilai bagaimana presentasinya, keterampilan dalam berpresentasi. Oke. Jadi ada penilaian saat diskusi juga, ada ketika presentasi, ada pengisian LKPD juga Pak. Variatif dan banyak ini Pak penilaiannya. Kemudian Pak, untuk sasaran kelasnya tadi sudah disampaikan di kelas 7A. Untuk waktunya Pak, bagaimana, berapa JP? Untuk waktu yang saya bagi ya, waktunya adalah 2 jam. 2 jam pelajaran. Baik. Jadi nanti di kelas 7A Pak Mukhtar 2 jam pelajarannya IPA IPA. Baik, nampaknya untuk pra-observasi cukup Pak. Nanti saya akan mengamati, saya akan melihat proses pembelajaran, bagaimana Pak Mukhtar mengajar, bagaimana anak-anak dalam pembelajaran. Semoga lancar nih Pak, sukses dan tidak menemukan kendala yang berarti. Kemudian tujuan pembelajaran yang nanti akan dicapai semoga bisa tercapai dan terlaksana. Jadi semoga sukses lancar ya Pak. Terima kasih, selamat bertugas. Nanti saya akan ikut di belakang ya Pak. Siap nanti. Semoga lancar Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak? Baik. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, yuk salah satu dari teman kalian untuk memimpin kita. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, terima kasih sudah dibimbing untuk berdoa. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, saya absen dulu untuk pagi hari ini. Ada yang tidak berangkat? Ada. Ada. Siapa yang tidak berangkat? Ada. Ada. Ada 3 tadi ya? Oh, alasannya apa kira-kira? Ya, mudah-mudahan kita doakan bersama. Mudah-mudahan teman kalian segera diberi kesembuhan. Oke, pada kesempatan kali ini ya, Bapak akan sebelum masuk ke materi ya. Sebelumnya kita sudah belajar 2 materi sebelum ini ya. Jadi yang pertama ada namanya materi terkait sama wujud zat, yang kedua terkait sama perubahan wujud, gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi ini, Bapak mau selanjutnya memberikan tes diagnostik ya. Tes diagnostik itu apa? Yaitu supaya kita tahu bagaimana pemahaman awal anak-anak terkait materi sebelumnya untuk kita bisa masuk ke materi berikutnya. Gitu ya? Yang di sini nanti terbagi jadi 2 ya. Ada namanya tes diagnostik yang kognitif, sama yang kedua ada namanya non kognitif atau namanya gaya belajar. Nah, yang pertama yang kognitif itu apa? Kognitif itu adalah berkaitan sama namanya pengetahuan yang anak-anak dapatkan kemarin ya. Jadi yang di pertemuan sebelumnya. Terus bagian non kognitif atau gaya belajar ini nanti kan gaya belajar itu terbagi jadi 3 ya. Jadi ada gaya belajar visual, ada gaya belajar auditori, sama ada gaya belajar kinestetik. Nah, nanti saya tunjukkan namanya terkait sama angkatnya. Supaya nanti kita tahu kira-kira anak-anak itu lebih dominan ke gaya belajar yang mana. Begitu, monggo disiapkan buku tulisnya dulu. Siapkan buku tulisnya. Iya. Bisa terlihat ya? Jadi sebenarnya kita mau pakai bisnis ya, tapi karena kendala untuk internet maka kita tampilkan di sini ya soalnya ya. Nah, nanti dituliskan saja jawabannya langsung di buku tulis kalian. Gitu ya. Nah, di sini saya tampilkan 3 soal dulu, nanti ini soalnya ganda. Jadi nanti anak-anak tinggal menuliskan jawaban yang ABCD-nya. Saya tampilkan dulu 3 nomor. Enggak. 3 nomor. Nanti saya urutkan lagi. Ada sejumlah 10 soal ya. Jadi 10 soal. Langsung dituliskan di itu kemarin ya, materi yang sudah saya jelaskan kemarin. Ada 10 nomor. Saya tampilkan 3 nomor dulu.
Jawabannya Dia kebijakan untuk melatih komunikasi. Ini yang bagus apa ya? Saya turunkan ya. Saya turunkan satu nomor. Jadi tetap saya batasi waktu ya. Jadi tidak terus menunggu yang selesai. Ya nanti waktunya nanti habis. Itu 8.30. Nanti kita coba targetkan 8.35 kita selesai. Maksimal. Ngajak tuh. Iya, nomor 7. Pertanyaan di atas. Apa contoh dari perubahan wujud zat yang terjadi saat es mencair? Bagi lagi ya. Selanjutnya, yang terjadi di SMK. Dan nomor 7 tadi intinya pertanyaannya adalah apa es mencair itu prosesnya namanya apa?
Oke, itu ya untuk tes diagnostik yang kognitif tadi ada 10 nomor. Nah, kan tadi sudah saya mintakan untuk ditulis di buku catatannya dulu. Nanti saya koreksi. Oke, gitu ya. Terus untuk berikutnya untuk yang non kognitif. Oke, untuk ini, untuk yang non kognitif atau gaya belajar ini kan hanya berupa survei. Jadi saya hanya nanti mau survei anak-anak semua dengan cara mengangkat tangan gitu aja ya. Jadi supaya angkat tangan nanti bisa untuk nomor 1 anak-anak lebih cenderung di jawaban yang benar ya. Yang ini ya, yang ini ya, paling depan ini ya. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama. Ketika kamu belajar, apa yang paling membantu kamu mengingat informasi? Yang pertama adalah mencoba langsung prakteknya. Angkat tangan, yang setuju. Jadi kalau ada pertanyaan nomor 1, terus jawaban pertama adalah mencoba langsung prakteknya. Ada yang sesuai? Bisa angkat tangan? Gak ada? Ya. Ada. Lanjut. Yang kedua, mendengarkan penjelasan atau kuliah. Jadi nanti kayak misalnya bapak guru memberikan penjelasan tentang materi itu lebih suka ya. Pas setuju? Ya kan? Ya. Oke. Dan terakhir menggunakan diagram atau gambar. Setuju? Katakan? Oke. Jadi anak-anak lebih cenderung ke menggunakan diagram atau gambar. Untuk pertanyaan yang kedua, saat mengikuti presentasi, kamu lebih suka yang pertama terlibat langsung dalam aktivitas atau demonstrasi. Yang setuju? Gak ada? Yang kedua, mendengar narasi dan diskusi. Katakan? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, ada 10-an ya. Terus yang C, melihat slide atau visual yang menarik. Yang setuju? Melihat slide visual? Gak ada? Jadi ini tadi banyak yang cenderung ke mendengarkan narasi dan diskusi. Terus yang ketiga, ketika mengingat cara melakukan sesuatu, kamu cenderung apa? Yang pertama, mengingat penjelasan verbal. Verbal itu dari ucapan, dari orang. Yang pertama, yang setuju? Ada yang setuju? Ada. Yang kedua, yang B, mengingat langkah-langkah melalui sketsa. Jadi kalau belajar itu lebih cenderung kemana? Kan? Oke, ini cenderung yang B ya. Terus yang terakhir, mengingat dengan mencoba sendiri beberapa kali. Ada yang setuju? Ada ya. Jadi cenderung ke mengingat langkah-langkah melalui sketsa. Terus yang keempat, ini ada 5. Yang keempat, saat belajar kamu lebih suka apa? Yang pertama, membaca buku atau artikel dengan gambar. Katakan dia setuju. Ini hampir separuh lebih ya. Terus yang B, mendengar podcast atau audiobook. Jadi mendengarkan apa? Melalui headset atau apa nih? Terus yang C, melakukan eksperimen atau simulasi. Tidak ada. Terus terakhir, dalam berkomunikasi kamu sering apa? Yang pertama, menggunakan gambar atau catatan visual. 7. Kalau berkomunikasi lebih cenderung sering menggunakan gambar atau misalnya memperagakan gambar gitu. Ada yang setuju? Yang kedua, menyukai diskusi dan percakapan. Dia lebih cenderung ngobrol. Jadi cenderung itu ya. Terus terakhir, menunjukkan dengan gerakan atau tindakan. Ada yang setuju? Jadi langsung bertindak. Kalau misal berkomunikasi. Jadi misal ada orang bertanya jalannya kemana? Jadi langsung bertindak mengantarkan, itu juga termasuk. Ada yang setuju?
Gak ada ya? Kalau gitu dari survei yang kita lakukan barusan tadi ya, yang kita lakukan bersama-sama tadi, yang kecenderungan tadi, jadi ada tiga gaya belajar tadi. Nah, ada yang visual tadi yang berkaitan sama gambar, yang berkaitan sama sketsa dan sebagainya tadi. Nah, terus yang kedua yaitu apa tadi? Ada namanya auditori, ada berarti lebih ke mendengarkan musik, mendengarkan melalui percakapan dan sebagainya tadi. Terus yang ketiga adalah kinestetik atau dengan namanya praktek langsung. Nah, kalau dengan survei yang sudah kita lakukan tadi, ternyata ya memang beragam ya. Tidak ada yang memang suka ke gaya belajar yang visual, ada yang auditori, sama ada yang kinestetik, gitu ya. Maka dari itu, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan belajar menggunakan 3 gaya belajar tadi. Harapan dari Bapak, 3 gaya belajar tadi bisa memenuhi apa ya namanya? Gaya belajar yang sesuai dengan anak-anak. Jadi itu untuk tes diagnostik yang sudah kita lakukan ya. Untuk berikutnya kita coba masuk ke materinya. Nah ini ya, kita mulai dari tadi ya, awalan kita ini. Tadi kan judulnya apa? Perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah di sini saya sajikan ada 2 gambar. Yang pertama itu gambar apa? Nah yang kedua gambar apa ini? Apalnya kenapa? Ini ada apel yang membusuk, sama ada es yang apa itu? Ya ada 2 itu. Nah, yang saya tanyakan, tahukah kamu apa ini ya? Tahu ya tadi ya? Ya, ini yang pertama adalah es yang mencair, yang kedua adalah apel yang membusuk atau es tadi ya. Nah, dari 2 gambar ini apa yang membedakan? Apa ya? Dia tahu apa yang membedakan? Tahu nggak apa yang membedakan? Gambar ini? Apa kira-kira yang membedakan? Oke, jadi ada hubungannya tadi ya, sama nanti materi yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Bedanya, kalau saya tanya kayak ini, kalau ada es batu tadi mencair, nah nanti es batu tadi bisa kembali lagi ya, jadi es batu yang utuh. Dengan cara apa? Ya, dibekukan, bisa lewat kulkas nih ya, kulkas, freezer ya. Tapi kalau buah yang membusuk, apakah nanti bisa kembali lagi jadi utuh? Tidak. Nah, ini adalah 2 contoh yang kaitannya sama, namanya perubahan fisika sama perubahan kimia. Gitu ya. Untuk lebih lanjutnya, lebih jelasnya di sini ya, kita akan membentuk namanya kelompok. Di sini ada kelompok terdiri dari 5 sampai 6 peserta. Gitu ya. Di sini saya bagikan namanya LKPD. Jadi nanti di sini LKPD ya dituliskan sesuai dengan ya dan nama anggota ya dituliskan. Terus nanti di sini ada 3 gaya pembelajaran yang kita akan bahas bersama. Oke, saya bagikan dulu. Ya, sekarang dituliskan dulu ya. Dituliskan dulu nama anggotanya dan kelompoknya. Iya, untuk kelompoknya ya. Dibandingkan dulu untuk kelompoknya. Yang sini Anwar ini kelompok 1 ya. Ya, Anwar kelompok 1 Nabila, kelompok 2, terus Nazakia kelompok 3, terus Atam kelompok 4, terus kelompok 5 ya. Gitu. Tuliskan dulu sambil saya siapkan.
Sudah ya, sambil dituliskan nama kelompok dan anggotanya. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya, di sini saya akan menampilkan berkaitan sama namanya video. Jadi nanti di video ini ya, anak-anak nanti akan mencatatkan apa yang bisa diambil dari video tadi yang berkaitan tentang ciri-ciri dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Di situ Bapak sudah memberikan kolom ini ya. Jadi ada kolom ciri-ciri perubahan fisika, ada kolom ciri-ciri perubahan kimia. Nah, nanti anak-anak secara berkelompok bekerja sama menuliskan apa yang dapat diambil dari video nanti yang saya akan ditampilkan. Gitu ya. Saya tampilkan dulu ini. Hal ini karena daun perubahan fisika dan perubahan kimia. Lihat kedua daun itu. Daun pertama berwarna hijau dan segar, sedangkan daun kedua berwarna coklat dan kering. Bisakah kita membuat daun yang kering itu menjadi segar kembali? Tentu saja tidak ya. Hal ini karena daun kering telah mengalami perubahan kimia sehingga tidak bisa kembali menjadi segar. Sebenarnya di sekeliling kita selalu terjadi perubahan kimia dan perubahan fisika. Mari kita pelajari lebih lanjut. Di sini kita akan belajar apa sih perubahan fisika dan kimia, lalu apa saja perbedaannya, dan identifikasi di sekitar kita. Mari kita simak video berikut ini. Air membeku menjadi es. Walaupun demikian, es dan air tetap terbentuk dari molekul yang sama, yaitu molekul air. Ini artinya, peristiwa membeku hanya mengubah fisik atau bentuk dari air cair menjadi padat. Tetapi molekul di dalamnya tetap sama, yaitu molekul air. Sehingga dapat disimpulkan, perubahan fisika adalah perubahan yang hanya mengubah bentuk saja dan tidak membentuk sesuatu atau zat baru. Hal ini dibuktikan dengan es yang bisa dengan mudah kembali menjadi air melalui pemanasan. Contoh-contoh dalam kehidupan: es krim meleleh, memotong kayu, membekukan kawat, memecahkan kaca,
dan mematahkan pensil. Sekarang lihat potongan kayu ini. Walaupun dipotong dari pohon, kayu dan pohon memiliki molekul yang sama, yaitu molekul kayu. Bagaimana jika kayu dibakar? Pembakaran menyebabkan kayu berubah menjadi abu. Abu adalah sesuatu atau zat baru yang memiliki molekul yang berbeda dengan kayu. Dan abu tidak bisa kembali menjadi bentuk semula, yaitu kayu. Sehingga dapat disimpulkan, perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan sesuatu atau zat baru dan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah membakar kertas, paku yang berkarat, memasak nasi, pengentalan susu, dan pematangan buah. Sekarang kalian sudah tahu tentang perubahan fisika dan perubahan kimia serta perbedaannya. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Oke, gitu ya. Jadi tadi sudah Bapak tampilkan berkaitan penjelasan yang ada di video ya, tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Tadi sudah dijelaskan ya. Perubahan fisika tadi ada ciri-cirinya. Perubahan kimia juga ada ciri-ciri. Gitu ya. Nah, terus tadi juga sudah dilengkapi dengan contoh, ya kan? Oke, dengan itu Bapak beri waktu untuk anak-anak berdiskusi menuliskan apa ciri-ciri dari perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, silakan untuk diskusikan. Tadi ya sesuai dengan video tadi kan sudah dilengkapi dengan ilustrasi gambar ya. Jadi harapannya anak-anak itu paham secara visual itu perubahan fisika itu seperti tadi. Nah, selanjutnya. Dituliskan poin-poin itu nggak apa-apa. Jadi poin-poinnya apa ya dapat diambil. Tadi perubahan fisika tadi kan ada tadi apa? Es yang cair, ada apa tadi pensil yang dipatahkan, terus ada kaca yang pecah dan sebagainya. Kalau perubahan kimia tadi apa? Contohnya ada pembusukan, ada perkaratan, ada kayu yang dibakar.
ada kendala atau ada yang mau ditanyakan, boleh ya. Pak, saya harus dulu, nanti bisa ditanya. Dimanfaatkan ya sumber belajarnya dari video yang saya tampilkan tadi, dari LKS ataupun dari buku-buku untuk menjawab pertanyaan. Sudah ya, kita lanjutkan yang kedua. Nah, proses pembelajaran yang pertama tadi itu adalah proses pembelajaran yang berkaitan sama gaya belajar visual ini. Jadi bagi anak-anak yang merasa lebih nyaman ketika belajar visual, yaitu contoh pembelajaran yang tadi seperti tadi, itu ada penayangan video, terus ada animasi, gambar-gambar, sketsa-sketsa. Nah, itu nanti sudah kita ambilkan. Nah, yang kedua ini adalah proses belajar dengan gaya belajar namanya apa? Tadi auditori atau dengan proses mendengarkan. Ya. Jadi di sini nanti anak saya setelkan, nanti didengarkan tentang proses pembuatan apa? Tempe. Nah, dari proses pembuatan tempe tadi, tugas anak apa? Ya. Tuliskan perubahan fisikanya apa, perubahan kimianya apa. Tadi kan di awal kan sudah dicontohkan perubahan fisika kayak ada es mencair, ada kain yang patah, ada kaca yang pecah. Nah, kalau yang kimia ada pembusukan, terus ada kebakaran dan sebagainya, ada memasak nasi gitu ya. Nah, dari proses pembuatan tempe nanti apa yang bisa anak-anak tuliskan dari yang fisika dan kimia. Jadi di proses pembuatan tempe nanti ada fisikanya, ada kimia. Nanti dituliskan ya. Oke, sudah siap ya? Sudah siap semua? Sudah ya? Saya setelkan dulu. Didengarkan. Hai kids, apa kabar semuanya? Kali ini Green Kids mau ajak kamu untuk melihat proses pembuatan tempe nih. Belum ada catatan pasti kapan tempe mulai ada di Indonesia. Menurut Om Hoknam, seorang sejarawan, penemuan tempe masih ada hubungan erat dengan produksi tahu di Jawa. Karena keduanya dibuat dari kacang kedelai. Tahu sendiri dibawa oleh orang Tiongkok ke Jawa yang mungkin sudah ada sejak abad ke-17. Lalu tempe merupakan sumbangan Jawa untuk dunia. Menurut Andreas Marioto, seorang wartawan spesialis sejarah lapangan, tempe merupakan makanan kerakyatan karena diciptakan oleh rakyat, bukan istana. Namun, sekarang tempe bukan hanya makanan rakyat saja, karena pamor tempe yang semakin meningkat. Tempe kini dimakan oleh siapa saja. Nah, kali ini kita akan ke rumah tempe Indonesia yang ada di kawasan Bogor. Nah, didengarkan ya. Nanti proses pembuatan tempenya dan dituliskan perubahan fisika yang mana, perubahan kimia yang mana. Disimak bersama.
Sekarang saya datang dulu. Iya, ini Pak. Ini kan waktu saya pengen tahu soal tempe. Katanya produksinya juga ya. Belum tahu ya. Oh iya dong. Pengen tahu. Boleh ya. Ya. Pak Erik, waktu itu ya artinya sebenarnya apa sih? Operasi Produsen Tempe Tahu Indonesia. Itu udah tahu Pak. Kalau berdirinya tanggal 1 November lalu. Belum, Pak Amu ya, mana? Itu personalnya ada berapa anggotanya? Kalau anggota ada 1.390. Pabrik tempe ini menggunakan nama Rumah Tempe Indonesia dengan produksi yang sudah modern. Sekarang, yuk kita lihat proses pembuatan tempe. Pertama-tama, kita melakukan tahap sortir. Proses ini untuk memastikan kalau dalam bahan baku kedelai ini tidak ada benda-benda lain atau bahan-bahan lain selain kedelai. Proses ini menggunakan ayakan karena nantinya kedelai-kedelai yang kotor dan kecil di bagian bawah bisa dipisahkan. Karena untuk bisa membuat tempe yang bagus dibutuhkan ukuran dan warna kedelai yang sama. Setelah disortir, kedelai-kedelai ini dicubit. Pada proses ini akan ada biji-biji kedelai mati yang mengapung dan harus segera dibuang. Setelah itu, biji-biji kedelai ini harus mengikuti proses perendaman selama 2 jam, lalu kemudian direbus. Setelah itu, kedelai direndam kembali selama 20 jam. Setelah itu, biji-biji kedelai ini dibelah menjadi 2 menggunakan mesin ini supaya lebih praktis dan menghemat waktu. Lalu, biji dicuci kembali atau di-dredging, bertujuan untuk mengidentifikasi enzim, menggunakan jaminan, dan mengurangi kontaminasi hal lain. Nah, berikutnya, biji kedelai kembali disortir dan menghasilkan biji yang lebih baik. Lalu diberikan ragi secara merata. Tapi harus pastikan biji kedelai dalam keadaan kering ya, seperti diberikan ragi ini. Setelah merata, tempe kembali diayak. Nah, proses akhir, biji-biji kedelai dimasukkan ke dalam kemasan dan ditutup rapat. Lalu didiamkan selama 2 hari. Maka tempe siap dijual. Nah, tips itu dia proses pembuatan tempe. Sekarang sudah semakin tahu kan? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen. Gitu ya. Tadi sudah dijelaskan terkait sama apa? Proses pembuatan tempe. Ada yang masih ingat? Enggak. Ada yang dari? Yang pertama tadi apa aja? Kedelainya diapakan? Direndam. Ya, direndam. Ya, atau dicuci gitu ya. Jadi nanti kedelainya yang pertama prosesnya ada proses perendaman ke kedelai. Nah, ketika kedelai direndam, tadi fungsinya untuk apa? Supaya apa? Nah, memisahkan antara dengan kulitnya dia. Nah, jadi nanti ketika sudah direndam maka ada yang terapung. Nah, itu adalah kulitnya yang nantinya kita apa? Ambil terus kita buat. Nah, setelah itu diapakan lagi? Ya, ada namanya tadi ada proses disaring juga ya atau diayak tadi ya. Nah, diayak tadi juga untuk proses apa ya? Untuk memilih kedelai yang sesuai yang bagus. Sesuai ukurannya, sesuai dengan kualitasnya juga. Nah, setelah kedelai tadi sudah direndam, sudah diayak, sudah bagus, berikutnya diapakan? Benar? Ya, betul ya, direbus. Nah, ini direbus ya, ada namanya proses direbus. Dia ada dari kedelai. Kalau kedelai itu kan secara tekstur masih keras sih ya. Nah, nanti habis itu kita rebus kedelainya, kita rebus. Merebus kedelai itu kan sama halnya kayak kita memasak apa? Nasi ya, kan ada ini. Jadi prosesnya seperti itu. Habis kita rebus dan berikutnya apa? Nanti apa? Setelah direbus dipisahkan tadi. Kan ada kulit airnya tadi. Nah, kan direbus kita pisahkan. Nah, setelah dipisahkan, maka nanti apa? Kedelai nanti terus dikasih apa? Ya, apa? Nah, kasih ragi dulu. Nah, setelah dikasih ragi, habis itu apa?
dipak-pak juga ya, dipak-pak sesuai dengan ukuran tempe-nya. Misal ukuran berapa gram ya. Nah setelah itu apa? Supaya jadi tempe apa? Didiamkan selama berapa hari tadi? 10 hari. 2 hari. Jadi didiamkan selama 2 hari. Setelah 2 hari yang awalnya kedelai tadi ya, terus dikasih lagi ya, itu jadi apa? Berubah jadi tempe. Nah ini proses dari pembuatan tempe. Jadi ada beberapa proses ya, saya bantu untuk namanya menjelaskan prosesnya. Nanti anak-anak tugasnya apa? Mengelompokkan mana yang perubahan fisika, mana yang perubahan kimia. Yang pertama adalah, saya urutkan ya. Yang pertama adalah kedelai kita rendam. Coba, kalau kedelai direndam, perendaman kedelai masuk ke fisika atau kimia? Enggak, didiskusikan. Perendaman kedelai. Jadi ini saya bantu untuk menjelaskan anak-anak. Nah, pertama tadi apa? Perendaman kedelai. Sudah ya? Yang kedua apa? Setelah direndam, tadi ada namanya pengayaan ya. Diayak. Kalau diayak tadi, nah diayak memilah ukuran ya, ukuran dari kualitas tadi. Coba. Kalau diayak tadi masuk ke fisika atau masuk ke kimia? Diayak. Sudah tadi. Yang ketiga apa tadi? Direbus ya. Merebus kedelai. Kalau merebus kedelai masuk ke fisika atau kimia? Coba diskusi ya. Tadi ya, kan di awal udah kata merebus kedelai. Sudah ya? Sudah? Setelah direbus kedelainya apa? Kita tambahkan ragi. Coba, menambahkan ragi pada kedelai yang sudah direbus. Maka itu masuk apa? Kimia atau fisika. Menambahkan ragi. Menambahkan ragi. Sudah, menambahkan lagi ya. Terus yang berikutnya apa? Tempe tadi diwadahkan dalam wadah tertentu. Jadi dipisah-pisah dipak-pak. Ditaruh di wadah yang sudah disiapkan. Ditaruhkan di wadah yang 100 gram. Dipak-pak. Nah, itu masuk ke fisika atau kimia. Sudah, terakhir. Langkah terakhir adalah apa? Setelah dipak maka apa? Tempe ditunggu selama 2 hari. Kedelai ditunggu selama 2 hari sehingga menjadi tempe. Nah, itu terakhir. Kimia atau tidak. Just 1 second.
Sudah ya, sudah dituliskan tadi ya. Ada beberapa proses yang dalam pembuatan tempe. Nah, anak tadi sudah memilah ya, sudah membedakan mana yang fisika, mana yang kimia. Oke, yang berikutnya kita ice breaking dulu ya. Ice breakingnya apa? Nah ini, ice breakingnya Pak Guru berkata. Coba dijelaskan ya, coba diperhatikan dulu. Jadi di sini kata kuncinya adalah Pak Guru berkata ini ya. Jadi kalau Pak Guru berkata pegang pusing, pegang pusing. Kalau Pak Guru berkata pegang hidung, pegang hidung. Kalau tidak ada kata ini, berarti tidak harus dilakukan pegang hidung, tidak usah dilakukan. Sudah paham? Paham ya? Oke, ulangi ya. Ulangi, tes dulu. Sudah siap belum? Ya, pulpennya semuanya di dulu. Ya, belajar dulu ya. Fokus ya, fokus. Dua tangan ya, dua tangan. Lalu ya. Oke, siap. Pak Guru berkata pegang hidung. Pak Guru berkata pegang telinga. Pak Guru berkata pegang mulut. Pegang telinga. Ada yang bergerak tau? Tadi gimana tadi? Instruksinya tadi apa? Bergerak kalau ada kata-kata Pak Guru berkata. Paham ya? Paham ya? Oke, itu fokus lagi. Sudah siap? Dua tangan di atas. Belajar dulu. Siap ya? Pak Guru berkata pegang rambut. Pak Guru berkata pegang telinga. Pak Guru berkata pegang hidung. Pak Guru berkata pegang mata. Pegang telinga. Ada yang gerak. Ada yang gerak lagi. Ya, ada yang gerak ya, masih gerak ya. Jadi harus ada kata Pak Guru berkata. Siap ya, Mas ya? Oke, gini sekarang biar lebih seru lagi kita adu tim ini. Ini antara tim ini sama tim ini kalian. Ya, nanti mana yang kesalahannya paling sedikit itu yang menang gitu ya. Jom, sekarang ini dapat. Ini berdua dulu ya. Timnya Anwar sama timnya Hamida. Siap. Kedua ini yang tiga tim lainnya akan lihat dulu ya. Oke, bareng-bareng. Kedua tangan di atas. Pak Guru berkata pegang hidung. Pak Guru berkata pegang mulut. Pak Guru berkata pegang telinga. Pak Guru berkata pegang mata. Pak Guru berkata pegang hidung. Pak Guru berkata pegang mata. Pegang hidung. Tidak salah ya. Oke, satu kali lagi. Ya, siap. Fokus. Sudah tangan. Pak Guru berkata pegang jantung. Pak Guru berkata pegang jidat. Pak Guru berkata pegang mata. Pegang telinga. Sekarang kita dua kali ya. Berarti timnya Anwar yang lebih unggul gitu ya. Terus tangan. Yang tiganya sudah belakang nih. Tiga kelompok belakang nih. Yang depan bisa membantu mengamati ya. Salah ya. Yang depan yang dua kelompok depan ini membantu mengamati mana yang salah. Siap ya. Yang tiga kelompok belakang ini 3, 4, 5. Siap kan? Dua kelompok tiga. Ya udah kan di atas semua. Ayo. Pak Guru berkata pegang kepala. Sambil diamati ya. Pak Guru berkata pegang telinga. Pak Guru berkata pegang hidung. Pak Guru berkata pegang mulut. Pegang telinga. Oke, sekali lagi jangan lagi.
Bagus, bagus. Ke tangannya, ke tangan. Siap ya, ke tangan. Pak Guru berkata pegang mulut. Pak Guru berkata pegang telinga. Pak Guru berkata pegang mata. Pak Guru berkata pegang hidung. Pegang rambut. Yang berapa sih? Satu lagi. Sekali lagi. Nah, sekali lagi. Siap? Siap ya. Agak cepat nih ya. Pak Guru berkata pegang hidung. Pak Guru berkata pegang telinga. Pak Guru berkata pegang mata. Pak Guru berkata pegang mulut. Pegang telinga. Oke, itu ya. Oke, tepuk tangan kita semua. Udah ya, nah berikutnya tadi ya udah kita sedikit ya supaya kita lebih fokus lagi. Nah terakhir yang kita lakukan apa? Nah kita akan melakukan namanya percobaan. Nah saya siap. Di situ ada ya di lembar yang ketiga yaitu tentang gaya belajar kinestetik. Di situ anak-anak coba siapkan satu kertas saja, satu kertas. Setiap kelompok satu. Saya siapkan ini dulu. Ini ya, di sini Pak Guru bagikan ini dulu ya. Nah, satu kelompok dapat satu. Karena apa? Nih, lebih aman lagi. Kertas yang disediakan di meja itu satu kertas saja. LKS sama buku tulisnya dimasukkan dulu, biar nggak kebakar. Dirapikan dulu. Di atas meja hanya satu kertas saja. Oh, Nah, ini ya, saya hidupkan dulu. Oh, ada gambar super ya. Di juga ada gambar keren. Di atas keren. Itu di belakang nih. Ya, dia. Oke, ini sudah menyala semua ya. Kita bantu. Ya, Bapak bantu untuk menjelaskan tentang ini. Yuk, tadi lembarnya tadi jangan disiapkan ya, tadi lembar tadi disiapkan. Yang lembar tadi, lembar KPD-nya. Di situ yang pertama Pak, Kakak ambil kertas dan sobeklah kertas menjadi bagian kecil. Tadi ya kertas, satu kertas dan kertas ini kita sobek bareng-bareng coba. Ya, satu kertas tadi kita sobek bareng-bareng jadi kecil. Coba. Kita kelompok.
Kertasnya ini sobek. Oh ya udah benar. Sobek kecil. Sobek, ya? Sobek kertasnya. Sobek. Ini sobek kertasnya. Pakai apa Sobek ya. Udah ya, sobek beberapa saja ya. Udah ya, sudah mengatakan ya tadi ya. Sobek kertasnya. Terus dari dua, bakar kertasnya, kertas. Kertas kecil tadi dibakar. Praktekkan, hati-hati lo ya, hati. Kertas yang kecil aja yang dibakar. Dia mati. Ambil diamati mana yang perlu dibersihkan, mana pembaiknya. Ya, begini ya. Sekarang ini, ya anak-anak, diperhatikan lilinnya, lilinnya diperhatikan, nyala lilinnya sama. Kalau lilin kita nyalakan, ada yang menelan ya? Ada. Nah, ada relatif, ada suhu yang terbakar. Oke, maka dari itu, anak tuliskan dari percobaan singkat yang kita lakukan tadi, dari menyobek kertas, dari membakar kertas, sama menghidupkan lilin, mana yang masuk ke logika, mana yang masuk di kimia. Sekarang pilihnya dimakan dulu. Matikan ininya. Ya, sekarang dilengkapi LKPD-nya ya. Sekarang LKPD dilengkapi tadi. Yang ketiga ini ada menyobek kertas, bakar kertas sama menghidupkan lilin. Nah, dari ketiga tadi mana yang maksudnya, mana yang ini? Oke, dilengkapi dulu LKPD-nya. Setelah itu saya minta beberapa contoh untuk praktek untuk presentasikan di sini. Ya,
Jadi dilengkapi dulu KPD-nya. Nanti perwakilan presentasinya ya. Jadi ini nanti waktunya kita presentasi. Setiap kelompok mengirimkan dua orang saja. Coba ditunjuk dulu, diskusikan dua orang tadi siapa. Setiap kelompok dua orang saja. Sudah siap? Sudah siap ya? Ya, saya urutkan aja ya dari kelompok pertama dulu. Oke, yang lain memperhatikan dulu. Fokus dulu semuanya. Fokus ya. Oke, siap memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika hanya dapat kelihatan karena setelah perubahan dapat kembali seperti asalnya. Misalnya air yang berubah menjadi S1 tidak menghasilkan zat baru, jadinya yang berubah hanya bentuknya saja. Perubahan kimia membakar kayu kering maka akan dihasilkan asap dan gas. Sama halnya seperti pada kertas, asap dan gas tidak dapat kembali seperti semula. Perubahan fisika kedelai di tanah, kedelai di ayam, kedelai di rumput. Perubahan kimia tambahkan lagi kedelai yang sudah direbus, taruh wadah yang sudah disiapkan, di suhu 2 hari agar menjadi tempe. Perubahan fisika lilin yang sudah dibakar akan kembali seperti semula dan dibentuk seperti lilin seperti semula. Perubahan kimia kertas yang sudah dibakar tidak bisa kembali seperti semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Oke ya, kita amati dulu tadi kelompok 1 ya. Nah di sini dari hasil pemaparan kelompok 1 tadi ya, untuk yang prosedur yang pertama yang tadi menyebutkan ciri-ciri perubahan fisika dan kimia ini sudah benar ya. Terus yang kedua menyebutkan, ayo yang kedua dulu. Nah, yang kedua tentang perubahan fisika sama kimia pada pembuatan tempe. Di sini ada yang salah kan? Itu apa? Kedelai direbus. Kedelai direbus itu bukan masuk ke fisika. Masuknya apa? Kimia. Kan kayak masak nasi. Gitu ya. Terus selain itu sudah benar. Oke, sudah benar semua. Oke. Tadi
ya. Yuk, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan perubahan fisika dan juga kimia. Perubahan fisika dapat berubah kembali seperti semula, bersifat kebetulan semula. Perubahan kimia tidak dapat kembali seperti semula, tidak bersifat reversibel. Perubahan fisika kulit kedelai yang dipisahkan dengan kulitnya, kedelai yang direbus, kedelai yang dikasih lagi, kedelai yang sudah dikasih lagi didiamkan selama 2 hari. Tempe dinyalakan oleh mesin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan dulu. Ini Bapak koreksi. Untuk yang ciri-ciri ini sudah benar. Untuk yang tadi proses pembuatan tempe, ini ada kulit kedelai yang dipisahkan dengan kulitnya. Itu bukan masuk ke kimia, tapi masuknya ke fisika karena berkaitan sama tampilan. Nah, ini ada sama ada tempe dipak-pak ya. Dipak itu dibungkus ya. Tempe dibungkus itu juga masuk ke fisika. Ya. Sudah. Yo, berikutnya 3 kelompok lagi ya ini biar lebih merata. Nanti yang kelompok 3 itu mempresentasikan yang nomor 1 saja. Kelompok 2 yang kelompok berikutnya yang nomor 3, kelompok berikutnya yang nomor 3. Yo, dulu. Ini dibaca yang nomor 1 saja. Ya, dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan perubahan fisika dan perubahan kimia. Nomor 1 saja ya. Ini perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika tidak membentuk baru, tidak terjadi perubahan semula perubahan kimia terbentuk baru terjadi reaksi kimia dan bersifat pada contohnya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan lagi. Oke, sekalian, Bapak. Nanti saya koreksi di belakang. Assalamualaikum Pak Muhammad. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Pak? Ya, kabar baik, alhamdulillah. Sehat ya? Iya, sehat. Alhamdulillah.
Jadi ini kita akan melaksanakan pembicaraan obrolan pasca aktivasi tadi nih Pak. Saya mau bertanya bagaimana perasaan Bapak setelah tadi pembelajaran, kemudian ada saya di belakang mengamati, itu perasaannya bagaimana Pak? Perasaan yang saya rasakan gitu ketika melakukan pembelajaran, ya alhamdulillah siswanya termasuk yang cukup aktif gitu ya. Nah, jadi siswa-siswa tadi dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Terus ketika saya memberikan suatu pertanyaan, siswa juga bisa merespon dengan baik. Ya alhamdulillah ya. Jadi di hati jadi senang gitu loh, karena yang saya sampaikan itu jadi ada respon baliknya dari siswa gitu. Senang perasaannya Bapak Ya, ya. senang. Alhamdulillah. Jadi selain perasaan Pak, bagaimana menurut Bapak proses KBM, proses pembelajaran tadi? Lancar? Bagaimana? Ya. Proses KBM tadi kan saya laksanakan selama 2 JP ya Bu. Selama 2 JP. Ya, alhamdulillah secara keseluruhan itu bisa dikatakan lancar. Karena langkah-langkah pembelajaran yang ada yang sudah saya siapkan itu bisa berjalan semua dengan lancar. Ya mungkin memang ada beberapa kendala yang ada ya, tak baik secara teknis ataupun yang di luar kendali saya sesuai dengan Itu yang baik secara keseluruhan lancar proses pembelajarannya kita. Tadi ada sedikit kendala teknis, mungkin apa menurut Pak Mukhtar ada hambatan atau kendala selama pembelajaran tadi bisa diceritakan Pak? karena tadi saya mengatakan ada kendala gitu, maka kendala yang pertama adalah terkait sama kendala teknis nih. Teknis? Karena tadi ada beberapa namanya yang saya gunakan itu ya, ada sound, ada laptop, ada proyektor. Nah tadi yang terkendala adalah terkait sama sound. Nah ini tadi ternyata HP yang saya hubungkan ke sound itu ternyata tidak terhubung. Padahal di awal sudah saya cek, tapi hanya sekali ya, itu udah bisa terhubung. Tapi ternyata pas saya sudah masuk ke pembelajaran, terus saya menayangkan video, itu ternyata suaranya belum masuk. Terus yang berikutnya, selain teknis juga ada tadi terkait sama proses dalam pembelajarannya. Karena tadi di dalam proses pembelajaran ada percobaan itu ya Bu. Dalam percobaan tadi sebenarnya sudah saya kontrol supaya ini nanti karena saya membutuhkan lilin dan korek gitu ya. Nah korek itu saya kontrol supaya yang memegang korek saya. Karena kalau siswa nanti resikonya disalahgunakan. Nah tetapi ternyata apa? Saat pembelajaran ternyata ada siswa yang malah membawa korek juga. Malah di luar kendali saya itu. Oke, itu kendala yang kedua. Jadi tadi ada praktiknya Pak. Ada praktik, kemudian yang seharusnya Bapak menyalakan korek untuk pembakaran kertas gitu. Ternyata ada siswa malah yang membawa korek dan membakar sendiri Pak. Betul. Jadi malah tahu ya tidak serentak gitu. Oh gitu. Jadi susah untuk dikendalikan. Sama tadi yang terkait saya di asesmen diagnostik tadi ya Bu. Asesmen ya. Nah, saya di rumah itu sudah mempersiapkan kalau nanti mau menggunakan khusus gitu. Nah, ternyata wifi dari sekolah itu tidak sampai ke ruangan. Akhirnya tadi tidak jadi menggunakan khusus. Tidak jadi menggunakan khusus itu kendala juga nih Pak. Iya. Ini Pak baik. Jadi tadi ada teknis, kemudian sudah menyiapkan asesmen melalui khusus juga nih Pak. Terus ada praktik percobaan yang anak-anak kelihatannya senang sekali ya Pak, senang sekali ketika praktik apa tadi ada perubahan zat itu ya kimia dan fisika ya. Itu anak menyalakan lilin seperti itu, menyalakan apa korek itu ya. Tapi ada yang di luar kendali Bapak ternyata baik. Itu dari hambatan-hambatan itu, dari kendala-kendala yang disampaikan Pak Mukhtar, itu menurut Pak Mukhtar solusi yang terbaik bagaimana Pak? Solusi tadi ya, untuk solusi dari saya tadi berkaitan sama teknis ya Bu. Jadi memang harus mungkin hari sebelumnya ya Bu. Hari sebelumnya kalau saya memang membutuhkan LCD, membutuhkan sound, menggunakan laptop dan HP dan sebagainya, itu memang harus saya persiapkan dari sebelumnya supaya
supaya nanti ketika dalam pelaksanaan itu tidak terjadi kendala. Karena kalau misal sebelum hari saya sudah cek, misal ini soundnya kurang pas, itu kan bisa saya setel dulu di sebelumnya. Mungkin saya bisa persiapkan kalau teknis mungkin dari sebelumnya. Terus teknis sih Pak. Selanjutnya untuk solusi yang tadi ada percobaan praktik, kemudian ada kuisis, bagaimana Pak solusinya? Tadi yang kuisis dulu ya. Iya, Nah, karena tadi yang kuisis tadi itu kendala wifi. Nah itu untuk itu karena awalnya saya pengen menggunakan tethering HP itu ya, Bu. Tapi ternyata sinyalnya juga nggak ada. Tetap tidak bisa ya, bisa. Pak. Ya, akhirnya ya supaya tetap terlaksana, akhirnya saya kemas dalam bentuk slide itu aja. Jadi kalimat pertanyaan yang saya sudah buat, ini saya tampilkan dalam slide. Dan nanti siswa itu menuliskan jawabannya di kertas. Jadi tetap bisa dilaksanakan ya Pak, walaupun tidak menggunakan kuisis, tapi pertanyaannya tetap ada di situ, anak-anak bisa mengerjakan. Itu ya. Kemudian Pak, ada kendala yang berikutnya tadi kita coba lihat. Solusinya bagaimana? Untuk percobaan praktek tadi ya, mungkin itu Bu. Yang pertama untuk LKPD yang saya buat tadi, mungkin saya lebih perinci lagi. Jadi tinggal kayak alat dan bahan dan sebagainya, terus ada langkah-langkah itu nanti harus saya perinci lagi dan saya sampaikan itu semua di awal. Nah, karena tadi kesalahan saya adalah malah alat-alatnya saya bagikan dulu baru saya sampaikan. Harusnya saya sampaikan dulu prosedurnya di awal. Nah nanti kan siswa sudah tahu nih harus ngapain. Nah, nanti baru saya bagikan alat-alatnya. Terus sama tadi misal ada karena membakar kertas tadi ya Bu, itu harus saya batasi juga. Karena ada beberapa siswa yang membakar kertasnya malah jadi banyak itu loh Bu. Banyak besar itu apinya Pak Nge. Padahal itu cukup 1 sampai 3 helai saja kertas tadi cukup. Ternyata Pak Mutar sudah bisa menemukan solusi dan menurut saya itu luar biasa Pak. Jadi dari kendala teknis Bapak sudah bisa nanti saya harus persiapan seperti itu. Kemudian kuisis juga walaupun ada kendala wifi, kendala sinyal Bapak sudah mempersiapkan soal. Kemudian ditampilkan juga dari percobaan praktik tadi yang jelas Bapak akan lebih menjelaskan begitu ya. Luar biasa Pak, jadi Bapak sudah menemukan solusi. Kemudian Pak, terkait tadi pembelajaran dan hambatan dan juga solusi yang disampaikan Bapak, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan action untuk memperbaiki pembelajaran tadi? Untuk action yang akan saya lakukan gitu ya Bu. Karena tadi kan selama pembelajaran saya menemukan kendala ini, kendala itu. Jadi dari situ tadi maka saya kan misalnya mempunyai solusi dan solusi itu harus segera saya lakukan gitu ya. Harapan dari saya menargetkan untuk pertemuan berikutnya itu bisa saya lakukan perbaikan. Jadi misal seperti ada kendala teknis, terus ada LKPD yang tadi kurang lengkap, itu nanti harus saya persiapkan sebelumnya. Terus masalah lain terkait sama pengkondisian siswa itu juga harus saya sampaikan dulu. Misal hari ini kita akan belajar materi tadi ya, buat fisika, buat kimia. Nah untuk berikutnya adalah tadi kan sudah saya sampaikan Bu di akhir tadi. Biasanya berikutnya itu adalah kita masuk ke bab 3 tentang suhu dan kalor. Nah maka dari itu di akhir pertemuan tadi harus saya sampaikan juga nanti kira-kira peserta itu harus mempersiapkan apa saja supaya nanti ketika pembelajaran itu sudah siap, jadi tinggal action saja. Nah, untuk tadi kan ternyata ada siswa yang membawa korek nih Pak, di luar kendali Bapak nih. Mungkin membutuhkan kerjasama dengan rekan sejawat atau orang lain atau bagaimana? Ada solusi lain Bapak? Untuk yang siswa tadi ya Bu yang ternyata membawa korek api di luar kendali saya, itu sebenarnya memang guru sejawat itu ya Bu namanya. Nah, guru sejawat itu memang sangat dibutuhkan gitu ya dalam proses pembelajaran. Selain membantu pengkondisian, itu juga kita bisa mencari namanya saran gitu ya. Nanti dari guru sejawat tadi kita dapat saran nih,
misal Pak Muhtar tadi kurang begini kurang begitu, nah, nanti dari saran-saran itu nanti bisa menjadi perbaikan saya ke depannya. Baik, berarti membutuhkan rekan sejawat ya atau teman guru ya. Baik Pak, apa yang disampaikan Pak Muhtar tadi itu juga hampir sama dengan yang saya catat saat observasi ya. Secara keseluruhan langkah-langkah pembelajarannya dari awal sampai akhir itu saya mencatat sudah baik Pak. Hanya ada beberapa kendala tadi seperti sound yang kurang ya. Kemudian ada speakingnya juga anak-anak tadi senang sekali ya. Pak Guru berkata kemudian jadi anak lebih fokus seperti itu, dan ada tepuk tangan itu anak-anak kan mengapresiasi dan semangat ya di situ Pak. Kemudian dari presentasi kelompok juga baik, anak-anak bisa presentasi, kemudian menyelesaikan LKPD juga dengan sangat baik. Itu ya Pak, cukup untuk obrolan kita di pasca observasi ini Pak. Terima kasih atas waktunya. Semoga nanti kedepannya setiap pembelajaran KPM Pak Muhtar bisa berjalan lancar dan semakin baik. Tentunya juga untuk siswa lebih terlayani, lebih baik lagi di segala aspek. Itu Pak. Terima kasih Pak. Saya akhirin ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.